Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Klinis. Tujuan dari saya membuat video ini adalah saya ingin memenuhi tugas pada mata kuliah Kapital Selekta Klinis, di mana kami ditugaskan untuk membuat poster mengenai penelitian yang akan kami lakukan dan mempresentasikannya melalui video Zoom yang nantinya akan diupload melalui YouTube. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Destia Putri Setiawan. Saya dari kelas PS 6B dengan NPM 9882405 12 14 11 043. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang poster yang berisi penelitian yang akan saya lakukan. Di sini saya mengambil judul Wanita Diperbudak Cinta Toksik, Hubungan Toksik yang Menyengsarakan Wanita Berdampak Depresi. Nah, dari judulnya saja tuh sudah kelihatan ya bahwa saya ini akan membahas mengenai hubungan toksik yang kerap kali menjerat wanita-wanita dewasa awal hingga berdampak depresi. Tidak semua wanita yang mengalami kekerasan pada akhirnya mengalami depresi, tetapi kebanyakan dari wanita yang mengalami kekerasan seksual atau kekerasan verbal dan kekerasan lainnya dalam hubungan berpacaran itu cenderung memiliki kecenderungan depresi. Nah, judul ini sebenarnya saya ambil karena akhir-akhir ini terjadi sebuah fenomena atau marak terjadi sebuah fenomena mengenai kekerasan-kekerasan dalam hubungan, baik secara verbal, seksual, dan lain sebagainya. Nah, kekerasan-kekerasan ini tuh terjadi pada wanita-wanita dewasa awal. Nah, fenomena kekerasan mau kekerasan verbal maupun kekerasan seksual ini tuh semakin merajalela gitu. Dan sebagai data pendukung, di sini saya sudah mencantumkan dua berita, di mana berita pertama ini tuh menceritakan tentang seorang selebritis, Leon Dozan, yang menganiaya pacarnya hanya dikarenakan cemburu. Dan sayang sekali penganiayaan ini terjadi selama 2 kali. Menurut menurut pacarnya, pacarnya dari Leon Dozan ini tuh ia mengaku bahwa Leon ini tidak hanya melakukan penganiayaan saja, tetapi ada kekerasan-kekerasan lain yang dilakukan sebelum penganiayaan ini gitu. Hingga pada akhirnya hal ini tuh mengganggu kesehatan mental dari Rinoa itu sendiri. Rinoa ini merupakan pacar dari Leon Dozan. Dan Rinoa ini tuh karena sudah muak pada akhirnya melaporkan Leon pada polisi. Nah, dari berita pertama tersebut, saya menjadi memiliki pertanyaan gitu, kenapa wanita yang mengalami kekerasan seksual itu tuh cenderung menetap pada hubungan yang toksik gitu. Mereka tuh enggan untuk keluar dari hubungan yang toksik, padahal mereka tuh punya choice, punya pilihan untuk keluar dari hubungan tersebut gitu. Nah, hal ini pun saya pertanyakan pada berita kedua, di mana berita kedua ini tuh membahas tentang seorang wanita yang bernama Novia Widiastari yang diduga meninggal akibat bunuh diri karena depresi. Nah, kenapa dia depresi? Depresi ini tuh sebenarnya disebabkan karena ternyata Novia ini tuh sering mengalami kekerasan dari pacarnya, yang dimana pacarnya ini merupakan seorang Britna. Nah, hal ini tuh apa sih menambah pertanyaan saya, kenapa orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, wanita-wanita yang mengalami kekerasan seksual, verbal, kekerasan apapun itu bentuknya, mereka akan cenderung menetap pada pasangannya dan cenderung bertahan pada hubungan toksik tersebut gitu. Bahkan sampai ada yang bunuh diri seperti Novia Widiastari ini. Nah, setelah saya membaca beberapa jurnal, setidaknya ada 5 jurnal Indonesia dan 5 jurnal internasional yang saya baca. Pada salah satu jurnal yang saya baca dengan judul Reason for Women to Stay in a Violent Dating Relationship, yang dimana penelitian ini tuh berupa literatur review. Disebutkan bahwa perempuan yang berulang kali mengalami kekerasan itu tuh akan menimbulkan perasaan tidak berdaya. Nah, perasaan tidak berdaya ini tuh disebut sebagai learning helplessness, yang berarti keyakinan bahwa individu tidak akan mampu mengubah kondisi yang ada karena berulang kali mengalami kegagalan ketika mengubah kondisi dan berusaha menanganinya. Itu menurut Seligman pada tahun 1974. Nah, perempuan yang semakin sering mengalami kekerasan akan belajar bahwa segala upaya mereka lakukan untuk bebas tidak akan berhasil.
Nah, ketidakberdayaan yang dipelajari merupakan faktor resiko pengambilan keputusan yang membuat perempuan terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan. Kondisi ketidakberdayaan ini muncul dalam pikiran bahwa semua laki-laki itu sama dan hubungan baru belum tentu lebih baik seperti yang ditemukan pada penelitian SARI pada tahun 2018. Nah, pada penelitian lain juga disebutkan bahwa perempuan yang menimbulkan perasaan pesimis setelah mengalami kekerasan dalam hubungan ini tuh memiliki riwayat hubungan seksual juga sehingga mereka tuh jauh lebih susah untuk melepaskan atau keluar dari hubungan yang toksik itu. Selain itu, terkait budaya Indonesia yang masih menjunjung tinggi keperawanan sebagai simbol kesucian perempuan, ada penelitian yang dilakukan oleh Masjid pada tahun 2020, yaitu menyatakan bahwa perempuan yang melakukan hubungan seksual pranikah mengalami penurunan harga diri yang menimbulkan perasaan tidak berharga. Dan ini pun cukup menjawab pertanyaan saya mengapa perempuan yang berada dalam hubungan toksik itu cenderung susah untuk keluar dari hubungan tersebut. Nah, dari jurnal tersebut tuh eh, ternyata mereka tuh berpikir bahwa laki-laki itu pada akhirnya akan sama, laki-laki itu pada akhirnya akan melakukan wanita tersebut dengan sama hingga akhirnya mereka tuh memiliki kesimpulan bahwa hubungan yang nanti akan mereka jalankan pun pada akhirnya tidak akan jauh lebih baik gitu. Dan itu berhubungan tentang uh, berpikiran buruk dari wanita itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya, apakah ketidakberdayaan ini juga membuat individu tersebut bahkan melakukan percobaan bunuh diri karena saking hopelessnya mereka, apakah ia mengalami depresi juga gitu? Dan di salah satu jurnal yang saya baca dengan judul kecenderungan depresi pada individu yang mengalami kekerasan dalam pacaran, disebutkan bahwa ternyata individu yang mengalami kekerasan dalam berpacaran itu beresiko mengalami kecenderungan depresi. Nah, gejala yang dialami mereka itu ada gejala emosional seperti merasa bersalah, merasa takut, tidak percaya diri, merasa tertekan, merasa sedih, dan sering menangis. Juga ada gejala kognitif seperti merasa pesimis, merasa tidak ada jalan keluar, ragu-ragu, merasa hidup tidak bermanfaat, dan merasa seperti pecundang. Lalu gejala yang selanjutnya itu ada gejala motivasional, di mana mereka tuh merasa tergantung, merasa tidak ingin menghadapi hari esok, malas beraktivitas dan malas mengerjakan tugasnya. Dan gejala terakhir adalah gejala perilaku, di mana mereka menjadi tidak produktif, kurang konsentrasi dari aktivitasnya. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa depresi itu tuh merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasa sedih, kecewa saat mengalami suatu perubahan, kehilangan maupun kegagalan dan akan menjadi patologis ketika mereka tidak mampu beradaptasi. Nah, hal ini tuh menjadi salah satu urgensi penelitian saya gitu, bahwa saya tuh ingin melihat apakah ada hubungan dari learned helplessness wanita yang mengalami kekerasan dalam pacaran ini dengan kecenderungan depresi itu sendiri. Saya juga ingin melihat apakah faktor-faktor yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang saya dapat dari jurnal sebelumnya, itu tuh memang benar menjadi alasan wanita tersebut cenderung bertahan pada hubungan toksik itu. Yang seharusnya, menurut Harlock pada tahun 2009, tugas perkembangan dewasa awal itu tuh diantaranya adalah memilih seorang teman hidup gitu, yang dimana pada umumnya pada masa dewasa awal individu tuh sudah mulai berpikir dan memilih pasangan yang cocok dengan dirinya yang dapat mengerti pikiran dan perasaannya untuk kemudian dilanjutkan pada hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan. Nah, namun kenapa dari fenomena yang saya dapatkan kebanyakan wanita tersebut malah mempertahankan pasangan yang tidak cocok dengan dirinya gitu dan dengan dirinya yang tidak tidak memiliki kecocokan bahkan berperilaku toksik yang mereka tuh cenderung bertahan gitu bukannya keluar dari hubungan itu dan mencari seseorang yang sejalan dan juga memiliki kecocokan dengan mereka. Nah, maka dari itu saya ingin melakukan sebuah penelitian yang berangkat dari keresahan saya, juga pertanyaan pribadi saya sendiri, yang kemudian menjadi judul penelitian yang nantinya akan saya angkat, yaitu hubungan learned helplessness dan kecenderungan depresi pada wanita korban kekerasan dalam berpacaran.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa fenomena inti dari penelitian saya yaitu di mana maraknya wanita dewasa-dewasa awal yang seharusnya uh, sudah memilih teman hidup yang pada umumnya mereka tuh tahu siapa teman hidup yang cocok untuk dirinya, tetapi malah kebanyakan wanita-wanita yang mengalami hubungan toksik ini tuh cenderung mempertahankan hubungan toksik tersebut. Dan di mana hal itu menjadi urgensi penelitian saya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.